Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Isna Mukaroma. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 6 tentang bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pembelajaran: A. Makna bela negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. C. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang mempertahankan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara ikut serta dalam pembela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang mempertahankan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Ketetapan MPR. A. Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kebelagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantara sebagai berikut. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam mempertahankan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. D. TAP MPR RI Nomor 4 MPR 2000 tentang peran tentara nasional dan peran kepolisian negara. Peran TNI sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur UU. Peran Kepolisian Negara. 1. Polisi Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dan tinggal pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-Undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang mempertahankan negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. D. Perjuangan mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. A. Insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 2009 dari Divisi India ke-23 di bawah pemimpin Brigadir
Rabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pertempuran Ambawara. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pemimpin Brigadier Gathel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1145 untuk membebaskan tentara sekutu. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Sebrudu Belanda dan Nica di bawah pemimpin Brigadier Jenderal Ted Cadley mendaratnya di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 atau 3 Maret 1846, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. I. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati adalah salah satu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 atau 15 November 1945 yang bertujuan mengenai kemerdekaan Indonesia. B. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perlindungan antara pemerintah Indonesia. C. Perundingan Reon. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia dan Belanda terlihat. D. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negara maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. A. Ancaman dari dalam negeri. Bank Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya perang dingin, maka ancaman militer makin tidak menjadi perhatian. B. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air. A. Ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. B. Politik dan hukum diwujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup. C. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi setiap warga negara dituntut untuk dapat mengikat taraf hidupnya. D. Sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.